Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muiz. Saya sebagai Wakil Direktur Akademik sekaligus dosen tetap pada program studi Diploma 3 Akuntansi pada Politeknik Bisnis dan Pasar Modal atau BCM College. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan secara singkat mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi, di mana mata kuliah ini memberikan dasar pemahaman mengenai konsep, prinsip, dan siklus akuntansi, di mana mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, mencatat transaksi keuangan, hingga menyusun laporan keuangan baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk memiliki sikap teliti, disiplin, keterampilan teknis, serta ketepatan waktu dalam proses akuntansi. Pada mata kuliah ini memiliki 3 SKS yang terdiri dari 2 teori dan 1 praktik. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diminta untuk yang pertama, mampu menjelaskan fungsi arti penting akuntansi dalam pengambilan keputusan ekonomi. 2, mampu menerapkan prinsip dasar akuntansi atau persamaan dasar akuntansi dan konsep akuntansi pada pencatatan transaksi. 3, mampu menerapkan siklus akuntansi baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Pada mata kuliah ini memiliki bobot yaitu pertama yaitu 40% untuk ujian akhir semester, 30% untuk ujian tengah semester, 20% untuk aktivitas dan 10% kehadiran. Di mana metode pembelajaran kami laksanakan secara blending learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi secara daring melalui platform kami yaitu lmsbcm.ac.id dan juga grup komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group tiap masing-masing mata kuliah. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa-mahasiswi saya di kelas pada sesi ketiga atau minggu ketiga yang dimana akan membahas tentang konsep sistem akun dan menggunakan format akun dalam menganalisis dan mencatat transaksi usaha. Di mana dalam sesi ini mahasiswa akan belajar yang pertama definisi akun dan buku besar, kedua bentuk akun, 3 klasifikasi akun, keempat adalah aturan debit dan kredit, kelima saldo normal akun, keenam pencatatan dengan akun, dan yang terakhir adalah neraca saldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini kita masuk pertemuan 3 ya dalam mata kuliah pengantar akuntansi, di mana dalam pertemuan 3 ini kita akan bahas terkait dengan subcep MK3 yaitu memahami konsep sistem akun dan bagaimana cara menggunakan format akun dalam menganalisis dan mencatat transaksi usaha. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya sudah mengirimkan terkait dengan materi dan juga bahan bacaan di WhatsApp Group. Silakan nanti kalian klik linknya tersebut, nanti bisa diakses oleh kalian semua. Terus juga sekaligus untuk absen mohon dijalankan ya. Nanti pada saat pertemuan akhir saya akan melakukan rekapitulasi untuk absen. Oke, langsung saja. Dari indikator dalam pertemuan ketiga ini yaitu adalah ketepatan mengklasifikasikan akun dan menentukan saldo normal akun. Yang kedua adalah kebenaran tentuan debit, kredit, dan contoh transaksi. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang menjadi rujukan pada pertemuan ketiga atau pertemuan minggu ketiga. Yang pertama adalah kita nanti akan membahas terkait dengan definisi akun, kedua definisi buku besar, ketiga jenis dan bentuk akun, keempat klasifikasi akun, kelima yaitu definisi debit dan kredit beserta contohnya, yang keenam saldo normal akun, yang ketujuh pencatatan dengan akun, dan yang terakhir adalah neraca saldo. Oke, kita masuk yang sesi pertama yaitu tentang definisi akun. Kalau di benak kalian, akun itu apa sih? Coba, akun itu apa sih? Coba kita interaksi ya. Akun menurut kalian apa? Akun. Gak apa-apa kita contohkan. Kalau kamu nih, saya analogikan secara sederhana. Kalau kamu mau manggil saya, berarti saya supaya nengok dipanggilnya siapa? Bapak Muiz. Saya nengok tuh kalau saya lagi jalan dipanggil Pak Muiz, pasti saya nengok. Nah, tapi kalau saya dipanggilnya Bapak Bedul, saya nengok gak? Belum tentu karena nama Bedul kan banyak. Paham sampai sini? Jadi sebetulnya kalau kita bayangkan akun itu adalah perkiraan. Perkiraan ini berarti apa? Perkiraan ini berarti adalah kebijakan akuntansi atau yang disebut dengan produk
perusahaan untuk menerapkan setiap transaksi pada tempatnya. Jadi gampang kalau kita mau manggil, oh ini akun aset. Contohnya apa? Oh kas. Jadi tertera, manggilnya gampang. Seperti halnya tadi saya contohkan nama saya gitu ya. Terus apa sih? Untuk apa sih ada akun? Nah, setiap transaksi akan memiliki akun tersendiri. Dan apabila nanti sifatnya spesifik, maka biasanya perusahaan membuat akun tersebut untuk menjadi akun yang spesifik. Ya, kita di pertemuan 1, pertemuan 2 persamaan dasar akuntansi kita sudah bahas tentang masalah bagaimana cara membuat persamaan dasar akunting. Nah, ini saya contohkan, misalkan kalau akun baru yang spesifik itu kayak gimana? Contoh, kita punya kas, kita punya duit di bank. Biasanya perusahaan akan mengklasifikasikan ada akun kas, ada cash in bank, atau juga bisa juga dengan cara Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BBCA gitulah. Intinya seperti itu. Sampai sini cukup jelas? Jelas terkait dengan akun? Jelas ya? Oke. Setelah akun, maka kita harus mengkelompokkan akun tersebut ke dalam jenis-jenisnya. Jadi direkap nih. Hei, sini yang namanya Abdul Muiz. Nah, kalau misalkan di sini adanya nama Abdul Muiz ada lebih daripada 3, berarti nanti kalau dipanggil Abdul Muiz ada berapa orang? 3. Nah, itu maksudnya. Itu namanya buku besar. Kita kelompokkan menjadi satu. Kalau di sini contohnya yang pria, ada berapa pria? 10. Yang pria sebelah kanan ya, berarti nanti yang pria akan masuk ke sebelah kanan. Yang wanita berapa di sini? 13. 13. Kalau masukin yang wanita, 13 pasti masukin ke sebelah kiri. Berarti nanti akan terpecah atau terpola. Itu yang disebut dengan kelompok akun yang kita akan masukkan ke dalam buku besar. Ternyata dari akun itu juga ada yang disebut dengan jenisnya. Yaitu yang ada 2 tipe akun atau jenis akun. Yang pertama akun real atau yang disebut dengan akun permanen yang meliputi apa saja. Kalau kita pakai rumus sebenarnya gampang ya. Aset, kewajiban, modal, AKM, celah, ya kan? AKM nih, ini akun real. Sedangkan kalau akun nominal atau akun sementara, pendapatan dan beban, PB. Ketika akun real, ini saldonya akan terus continuous atau akan terus berlanjut ke periode berikutnya. Sedangkan akun nominal ini akan terclose atau akan ditutup, pintar. Sedangkan kalau ditanya tentang bentuk akun, ini depend from the company. The company have the regulation sendiri ya. Terserah dia mau pakai contoh kas 111 boleh, dia mau pakai 1 strip 11 boleh, dia mau pakai A 111 boleh. Jadi kita tidak boleh melarang perusahaan mengkodekan akun tersebut. Sampai sini cukup jelas? Jelas ya? Oke, kita masuk materi selanjutnya. Yang disebut dengan akun, maka ini akan ada istilah debit dan kredit. Dimana kalau kita bahas di sini, kita akan mencatat peningkatan dan penurunan dari masing-masing spesifik yaitu aset, kewajiban, modal, revenue, dan pendapatan. Ingat ya, kalau saya bilang di sini sisi debit, berarti sisi sebelah kiri. Sedangkan sisi kredit adalah sisi sebelah kanan. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dengan menggunakan T-account from atau yang disebut dengan T-account. Ya, isinya ada debit dan sebelah kredit. Nanti di sini ada 2 adalah selisih atau saldo setelah debit dikurangi kredit. Oke, ada yang mau ditanya sampai materi ini dulu? Kak, izin tanya. Apakah kalau misalnya debit itu selalu bertambah dan kredit itu selalu berkurang? Oke, terima kasih. Namanya siapa biar nanti masuk nilai aktivitas? Aku Cika Aprilianti. Oke, makasih Mbak Cika ya. Saya akan menjelaskan, ini pertanyaan yang paling umum dan juga kebanyakan orang akunting itu salah. Kaprah istilah debit itu pasti bertambah, kredit itu pasti berkurang. Tidak ya, debit dan kredit itu menjelaskan terkait dengan posisi akun. Jadi kalau ditanya apakah debit itu pasti bertambah? Tidak, belum tentu. Kredit itu pasti bertambah? Tidak, belum tentu. Nah, ini akan dijawab di slide selanjutnya. Sekaligus saya jawab. Nah, kalau di sini ada cash, ya, ini contoh dari form dari buku besar cash.
Di sini ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit dan kredit dan balance. Kalau dilihat dari contoh ini ada transaksi selama bulan Juni tahun 2017. Posisi debit di sini menandakan aliran kas masuk. Sedangkan posisi kredit di sini adalah aliran kas keluar. Jadi betul kalau tadi bilang debitnya adalah bertambah dan kreditnya berkurang, tapi dari segi kas. Nanti kita contohkan, kalau bukan kas gimana? Nah, makanya tadi aku bilang, sisi kiri adalah debit, sisi kanan adalah kredit. Berarti posisi debit dan kredit itu sebetulnya adalah menggambarkan posisi, bukan bertambah dan berkurang. Debit pasti bertambah, kredit pasti berkurang. Nah, itu yang salah. Ya. Oke. Kalau di sini kita bisa tahu saldo kas terakhir adalah 9.450. Berarti lebih banyak kas masuk apa kas keluar? Kalau selisihnya di sini nggak minus berarti kas masuk atau lebih banyak posisi debit. Nah, sekarang kita bahas why di dalam pencatatan transaksi ada yang disebut dengan debit dan kredit. Dalam akuntansi dikenal istilah double bookkeeping atau double entry system. Di mana kalau kita bahas di sini, ini each transaksi must have the two or more account. Jadi kita harus punya minimal minimal 2 atau lebih akun di dalam persamaannya. Jadi nggak bisa dia berdiri tunggal, single entry itu nggak ada. Ya, makanya istilahnya ada debit dan kredit. Dan jumlah antara debit dan kredit must equal, harus sama. Kalau dilihat dari transaksi di sini, kita bisa tahu transaksi 1 sampai dengan transaksi 3, sebelum kita bahas balance-nya, di sini lebih banyak debit atau lebih banyak kredit? Nah, berarti nanti saldonya akan di mana? Di debit. Jumlahnya berapa berarti? 18.000 dikurangi 3.000 berarti akan 15. Ya, ini akan ada saldo di debit. Nah, bagaimana kebalikannya? Kalau di transaksinya atau di buku besarnya, nanti ada transaksi 1 dan transaksi 2 sampai transaksi 3 menghasilkan kredit lebih besar. Di kredit sini kan berarti 11.000 nih. Debitnya? Berarti berapa? Di kreditnya? 1.000. Ya, jadi nggak ada tulisan minus ya. Kita memposisikan sesuai dengan saldonya. Nah, secara summary, ini seperti ini. Jadi, ya kalau kita lihat secara kesimpulan, debit dan kredit ini yang tanda warna biru ke atas berarti increase, sedangkan yang tanda merah ke bawah disebut dengan decrease. Berarti kalau aset akan bertambah di debit. Aset akan berkurang di liabilitas, akan berkurang di liability, akan bertambah di pintar. Equity berkurang di bertambah kredit. Revenue expense sampai sini cukup jelas ya? Oke, sangat jelas. Mari kita sama-sama untuk melakukan simulasi atau praktik melakukan pencatatan dengan menggunakan akun. Ada sisi debit dan sisi kredit. Saya akan mencontohkan 3 transaksi di awal. Mohon perhatikan baik-baik dan juga nanti kalian logikakan atau kalian cerna. Tadi kita udah belajar terkait dengan debit dan kredit ya. Maka kita akan menganalisa transaksi ini dan kita akan masukkan ke dalam kelompok debit dan kredit. Saya contohkan yang pertama, ya. Minta tolong mungkin kamu bisa bacakan untuk soal nomor 1. 1 Januari 2025. Oke. Karena tadi kita ada istilah double book ya atau double system prosedur, maka pasti akan ada yang berpasangan. Sekarang kita lihat dulu. Kita mendapatkan uang nih. Dari mana? Dari setoran. Dari Tuan BCM. Kita sebagai BCM College ya. Kita sebagai perusahaan BCM College yang memiliki jasa pelatihan akuntansi. Berarti sebagai BCM College ketika kita mendapatkan uang, berarti apa yang bertambah? Kas. Kas tadi bertambah di mana? Di debit. Kita tulis cash atau kas
akan ada di debit sejumlah 100 juta. Dan juga akan ada di kredit, karena harus berpasangan, minimal harus ada 2 akun, maka kita kreditkan apa? Karena setoran modal, modal bertambah di mana? Di kredit. Modal, tuan, BCM. Pas kan? Kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Sampai sini cukup jelas? Oke. Tanggal 2 coba kamu silakan baca soalnya. Bantu. Oke, beli peralatan ya, perlengkapan. Beli perlengkapan secara tunai. Berarti duitnya habis kan? Kita pakai nih, kita ambil maksudnya. Kita pakai kan? Uang itu adalah kas. Kas berarti berkurang kan? Oke, berkurang di mana? Oke, kita tulis dulu. Sekarang yang di kreditnya dulu. Kas berkurang di kredit. Ya, sejumlah 4 juta. Untuk beli apa? Oke, berarti perlengkapan adalah aset. Aset bertambah di perlengkapan. Jumlahnya 4 juta juga. Oke, ini simulasi yang terakhir sebelum nanti kalian maju satu persatu. Siapa cepat karena transaksinya cuma sampai 11. Nanti yang berani maju akan saya tambahkan untuk nilai aktivitas. Oke ya? Deal ya? Oh, deal. Oke, transaksi selanjutnya mungkin kamu bisa baca. Ya. 5 Januari 2025. Menerima kas dari pelanggan sebesar 2.500.000 atas jasa pelatihan yang telah dilakukan. Oke, dia nerima duit, ya, menerima kas. Berarti kasnya bertambah. Bertambah di mana? Di debit. Kas bertambah di debit atas jasa. Berarti pendapatan jasa. Ini saya singkat ya, pendapatan ya. Jumlahnya berapa? 2.500.000. Oke. Udah 3 transaksi seperti tadi yang saya bilang, saya akan menyerahkan kepada kalian supaya nanti dapat nilai aktivitasnya ya, saya tambahkan. Siapa yang mau maju? Tunjuk tangan. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah pas ya berarti ya. Terima kasih, nanti kita contohkan. Oke, sesuai dengan kesepakatan. Silakan yang maju tadi nomor 4 dan 5. Saya sekaligus nyatet ya, nama kalian siapa? Siapa namanya siapa? Putri dengan? Aldila. Ayo temennya, nanti nggak apa-apa di pertemuan besok ya, kalian bisa juga seperti teman kalian ini supaya dapat nilai tugas tambahan, oke? Oke, transaksi 4, beban sewa pada kas, peralatan kantor, utang usaha. Betul, silakan lanjutkan. 6 dan 7. 6 dan 7. Tanggal 18. Itu agak digeserin ya, piutangnya ke sebelah. Kasih tab dikit, kasih jarak. Supaya satu lagi kan berarti ada Oke, pintar. Ntar di garis diituin aja jumlahnya. Ya nggak apa-apa. Agak kecil aja nggak apa-apa di situ. Ya. Tanggal 70-nya. 6-nya. Iya betul, kas di debit, piutang di debit, pendapatan, jasa ya, tambahkan dikit. Tanggal 7-nya, kas
nomor 7-nya tanggal 20 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 15 ya itu ya. Ya. Tanggal 15-nya. Tanggal 20 menerima pelunasan atas jasa. Jasanya berarti yang di atasnya ya. Berarti kas pada piutang sejumlah 5 juta. Pinter. Karena dia sisanya piutangnya 5 juta. Lanjut. Nomor 8 dan nomor 9 siapa? Delapan membayar tagihan atas transaksi tanggal 15. Tanggal 15-nya adalah utang dia. Jumlahnya tadi tanggal 15-nya 2 juta. Ya. Betul? Nama kamu siapa? Amelia Zahra dan Mei. Oke. Betul. Ayo 2 transaksi terakhir. Tadi siapa yang mau maju? Silakan. Yaitu menerima pembayaran di awal dan juga membayar beban listrik, air, dan telepon. Tanggal dulu dong. Tuh ada penghapus, tanggal dulu. Pada kas, pintar. 2,5 juta. Bagus ya huruf 2-nya ya dia. Kayak apa? Nah, ayo nolek. Oke. Terakhir nomor 10. Jumlahnya adalah 10 juta. Oke. Betul semua ya, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena semuanya sudah bisa melakukan pencatatan dengan akun, yaitu di debit dan kredit. Nanti setelah akun ini selesai, kita akan melakukan posting ke dalam buku besar. Seperti tadi yang contohnya, berarti kita kelompokkan akun tersebut ke masing-masing akunnya. Kalau dilihat di sini kasnya ada berapa? Sebelum nanti kalian jumlahkan, kas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti ada 10 transaksi di kasnya. Nanti kalian bandingkan antara debit dan kredit. Ketika lebih banyak debit, maka itu yang disebut dengan saldo akhir kas. Nah, setelah kalian mendapatkan semua saldo akhirnya, maka akan membuat neraca saldo. Neraca saldo ini berarti apa sih? Daftar saldo akhir dari seluruh akun dari buku besar yang tadi kita sudah contohkan. Ya, yang paling gampang karena di sini beban gaji cuma 1, berarti saldo akun beban gaji berapa? 5 juta. Tidak ada lagi kan beban gaji? Oke. Kalau ditanya saldo akhir beban listrik, air, dan telepon berapa? 2.500.000. Oke, paham sampai sini ya? Nanti total debit dan kredit wajib sama. Kalau tidak balance berarti ada yang salah. Dengan kita melakukan jurnalnya dan juga posting ke buku besar. Balance pun belum tentu benar. Tapi tidak balance pasti salah. Itu konsepnya seperti itu ya. Oke, untuk refresh lagi sebelum saya tutup pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup jelas ya?
Oke, karena kalian tidak bertanya, maka saya akan melakukan pertanyaan. Di sini akan ada soal PG hanya 2. Coba ya, kalian jawab ya, dan juga kalian lihat dulu. Di sini ada question. Debit berarti yang mana ya yang betul? Kalau ditanya tentang debit, apakah A, increase antara aset dan liabilitas? Enggak dong. Yang B, decrease antara aset dan liabilitas? Enggak dong. Yang C, increase antara aset dan decrease liabilitas? Betul. Berarti jawabannya C. Tepuk tangan. Oke. Yang pertanyaan kedua, account that normally have the debit balance are yang mana ya yang memiliki saldo normalnya di debit? Apakah A? Tidak, karena ada revenue. Yang B karena ada equity, yang C karena ada liabilities, yang D. Oke. Selesai pertemuan kali ini. Saya rasa cukup. Saya mohon maaf jikalau ada salah kata maupun dalam penyampaian saya, baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut saya masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Oke, baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ketiga atau minggu ketiga pada mata kuliah pengantar akuntansi, di mana pada sesi ketiga ini berfokus pada topik memahami konsep sistem akun dan menggunakan format akun dalam menganalisis dan mencatat transaksi usaha. Dalam sesi tersebut juga mahasiswa diajak untuk tepat dalam mengklasifikasikan akun dan menentukan saldo normal akun, serta benar dalam menentukan debit dan kredit pada contoh transaksi. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan belajar tentang konsep pencatatan akuntansi dan melakukan pencatatan dalam jurnal serta prosedur posting untuk perusahaan jasa. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas, yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teori, tapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa untuk menghadapi praktik akuntansi di dunia kerja. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih saya sebanyak-banyak kepada Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan LL Dikti Wilayah 3 serta seluruh tim sertifikasi dosen atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Politeknik Bisnis dan Pasar Modal atau BCM College, kolega dosen serta semua mahasiswa-mahasiswi yang telah berkontribusi dalam pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.